Kalau badan kita tidak bersih, artinya badan kita ini kotor. Kenapa kotor? Di situ banyak terdapat ada kuman-kuman, ada bakteri, ada virus, segala macam kan? Betul nggak? Yang menimbulkan penyakit. Nah, kalau hati ada nggak? Ada juga kuman-kumannya, hati juga sama. Bakterinya ada. Ya, virusnya ya ada. Yang komputer aja kena virus kok. Komputer, kalau engkau sering pakai berselancar ke situs yang nggak benar, kemasukan virus nggak? Nama apa virusnya? Trojan kan? Hati kita juga sama software ini, ketika dipakai berselancar ke situs-situs yang nggak benar, mikirin istrinya orang lain, mikirin warungnya orang lain, ngapain ke sana-sana? Kemasukan virus nggak? Sama. Apa virusnya? Ada hasut, ada dengki, ada iri, ada putus asa, ada kecewa, ada marah, ada dendam. Itu virus-virus semuanya. Dan bisa membuat badan kita jadi sakit. Percaya. Nah, itu dibersihkan lahir batin. Jadi jangan hanya lahirnya saja bersih. Ya muka saya pakai make up, alisnya tebal, pakai maskara, pakai shadow, tapi kencingnya gak cebok, gimana tuh? Iya, ya, orangnya cantik tapi hatinya kotor. Nah, jadi ketika hati kita banyak mengandung virus, apa yang terjadi? Silakan komputer Anda yang sudah banyak virusnya terus dibersihkan semuanya virus itu. Ya, sudah direinstall aja lah. Karena sudah kebanyakan virus, jadi sudah percuma. Jadi reinstall aja, sudah dibuang aja, bikin di programming aja yang baru lagi. Karena sudah terlalu banyak virusnya, udah banyak. Nah makanya ketika hati kita juga dipakai berselancar ke hal-hal yang tidak wajar, juga menghasilkan virus. Nah kalau sudah software kita banyak virusnya, tahu nggak bufferingnya? Setengah jam ngomong-ngomong gambarnya war. Data kita pada hilang nggak? Itulah kita adanya gangguan-gangguan, disorder, ya psikologis, gangguan jiwa. Itu adalah gangguan karena virus yang di hati kita ini. Kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita punya praduga yang sama orang, kita kalau sampai bipolar, ya wah banyak banget ya ceritanya. Ya, dan itu sehingga bahwa nanti justru malah penyakit jiwa itu lebih banyak keragamnya dari penyakit fisik berakhirnya. Dan semuanya indikatornya hampir sama, mirip-mirip aja. Saya kira kita perlu bebersih, menjaga kebersihan bukan hanya bahari saja, bukan badan saja, tapi juga hati kita bersih. Satu contoh, ketika tetanggamu bikin warung lagi, sembako lagi, saya nanya, kenapa Anda tersinggung? Kenapa Anda marah? Karena Anda menganggap dengan adanya tangga itu bikin warung sembako akan mengurangi rezekimu. Itu apa penyakitnya? Ya kan? Karena Anda merasa bukannya lebih dulu. Tapi Anda kan tidak paham bahwa dia punya hak untuk hidup kan? Ya kan? Satu, melemahnya keimanan Anda bahwa ternyata yang selama ini engkau mendapat rezeki bukan pemberian Tuhan, tapi pemberian karena Anda buka warung. Sehingga ketika warung itu buka akan mengurangi rezeki. Kemudian ketika warungnya semakin laris, Anda marah nggak? Cari dukun nggak kira-kira? Nah, makanya jadi artinya ini kita satu contoh aja. Orang yang hatinya sudah kemasukan virus hasud, itu hidupnya tidak pernah punya cita-cita yang jelas dia mau apa. Yang penting dia ingin menghancurkan orang lain. Ya. Kemudian nanti ada beda, ada hasad, ada hakat. Bahasa Arabnya beda, bahasa Indonesianya sulit ya. Ada iri, ada dengki.
Iri sama dengki ini beda. Hasad dan hakad. Kalau kita digabung iri dengki ya. Begini. Kalau ada orang anaknya sekolahnya maju, ya Anda tidak terima. Ada tangga beli mobil, tersinggung. Nah, paling juga kredit. Urusannya apa? Merendahkan orang lain. Nih, potong kuping, 4 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Nah, setiap Anda melihat orang mendapatkan rezeki, Anda marah. Ya, itu namanya hasad apa hakad? Iri apa dengki? Iri. Tapi kalau dengki, ketika ada orang lebih kaya dari Anda tersinggung. Itu bedanya. Ya, sangat beda sekali. Ada orang rezekinya lancar, Anda tersinggung. Itu iri. Tapi kalau ada orang melebihi Anda kayanya, tidak boleh. Itu namanya dengki. Makasih.